dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel, juga para pemirsa Al Furqan TV dan juga media-media sunnah yang ikut memancar luaskan kajian di malam hari ini dimanapun antum berada. Dan juga kami menyapa para jamaah yang mengikuti kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillah, pada kesempatan Rabu 9 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 2022, kita dapat kembali hadir dalam kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan panduan solat-solat sunnah bagian kedua. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022868662637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 081122714476. Dan bagi para jamaah yang mengikuti melalui aplikasi Zoom bisa mengirimkan tanda ke operator ataupun bisa melalui chat di aplikasi Zoom. Baik, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di malam hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Tarbiyah Sunnah dan juga Al Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga hingga malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas, ya, menghirup udara, beraktivitas dan beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, ya. Semua ini harus kita syukuri, karena dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah SWT akan melanggengkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Ya, dahulu para ulama berpesan, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ya, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur. Ya, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu', ya, yaitu panduan salat-salat sunnah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pengertian, ya, salat sunnah. Telah kita bahas pula keutamaan-keutamaan, ya, salat sunnah, macam-macamnya, ya, dan lain sebagainya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita masuk pada perincian salat-salat sunnah yang dianjurkan. Yang pertama adalah as-sunanur rawatib, sunnah, ya, rawatib. Ini akan kita bahas apa saja keutamaannya, bagaimana sifatnya, tata caranya, dan bagaimana hukum-hukumnya. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah, ya, sebelum atau sesudah salat wajib. Ya, bisa qobliyah sebelumnya ataupun ba'diyah sesudahnya. Misal salat zuhur misalkan, itu ada anjuran untuk salat sunnah rawatib qobliyah sebelumnya. Ya, jadi sebelum salat zuhur kita dianjurkan, ya. Demikian juga setelahnya. Ya, kalau setelahnya berarti salat sunnah rawatib ba'diyah. Kalau sebelumnya berarti namanya salat sunnah rawatib, ya, qobliyah. Nah, dan
salat sunnah rawatib, termasuk salat sunnah yang memiliki keistimewaan, keutamaan, anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ummu Habibah, ibunda ya orang-orang yang beriman, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asrata raq'atan tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah." Akhrajahu Muslim. Kata Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba muslim yang salat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi jalla wa ala, bukan karena mengharapkan pujian dari makhluk. Kulla yaumin, setiap hari, sintai asrata raq'ata tatawwu'an, 12 rakaat tatawwu'an ghaira faridah, salat sunnah ya, bukan salat wajib. Apa keutamaannya? Kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kecuali Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dalam riwayat yang lain ya, kecuali akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ya, anjuran salat sunnah rawatib ya, dan barang siapa yang bersemangat melakukan salat sunnah rawatib ya, 12 rakaat berarti setiap hari dalam satu harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, dan tentu kita semuanya sangat pingin untuk memiliki istana rumah di surga. Ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Jangan sampai kita cuma berupaya untuk bangun rumah di dunia, tapi nggak mau berupaya bangun rumah di surga. Rumah itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, manfaatnya besar. Ya. Dengan memiliki rumah, kita bisa istirahat dengan tenang. Kita bisa terlindungi dari terik panas, dari hawa dingin. Ya, dengan rumah kita bisa bertemu, bercengkrama dengan keluarga tercinta. Ya, begitu juga kita butuh rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita perhatikan doanya istri Fir'aun, ya, Asia, wanita yang salehah. Dia pernah mengatakan, Rabbi bnili baitan fil jannah. Rabbi bnili ya indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku dekat denganmu ya sebuah rumah di surga. Ya, ini doa Asia, istri Fir'aun. Maka kita pun berusaha untuk nyicil, nabung pembangunan rumah kita di surga. Salah satu caranya adalah dengan semangat, rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, sholat sunnah rawatib ini. Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasai ditafsirkan tentang 12 rakaat. Ya, apa saja itu? Arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar. Jadi 12 rakaat tersebut ya telah ditafsirkan dalam riwayat yang lainnya, ya, dalam riwayat yang lainnya. Bukan hanya ucapan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai kudwah kita, panutan kita,
ya, bukan hanya omongan saja, anjuran saja, tetapi beliau juga mempraktekannya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla dzuhur wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitih. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitih. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Karena seperti yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, sebaik-baik salat sunnah itu adalah di rumah. Wa rakaataini qabla sholatis subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'atan la yudkhalu ana nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya, dan itu, ya, ini sebelum fajar itu adalah waktu yang tidak ada orang lain yang bisa masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Umar ini orang yang semangat. Walaupun dia nggak bisa masuk, tapi beliau punya saudari, yaitu Hafsah, salah satu istri Nabi juga. Haddatsatni Hafsah annahu idza adzana al-muadzinu wa talaba al-fajra wa tala al-fajru shalla rakaatain. Hafsah, ya, saudarinya Ibnu Umar, putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, yang merupakan salah satu ummahatul mukminin dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku, kepada Ibnu Umar, ya, bahwasanya apabila selesai adzan, ya, dan telah terbit fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Artinya walaupun beliau pada saat tersebut nggak bisa salat, ya, menyaksikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mendapatkan berita tersebut dari, ya, Hafsah, ya, dari Hafsah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada tambahan wasajdataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah Jumat, ya, 2 rakaat setelah Jumat. Dalam riwayat yang lain, fa ammal maghribu wal isya wal jum'ah fa shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Adapun salat maghrib, salat isya dan Jumat, aku salat bersama Nabi SAW di rumahnya. Ya, berarti ma'asyiral muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan hanya menganjurkan dengan kata-kata, tapi beliau melaksanakannya. Maka ini faedah penting bagi kita semuanya juga, ya. Ketika kita menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan amal ibadah, ya, maka hendaknya bagi kita juga untuk memberikan contoh, memberikan teladan. Jangan menyuruh orang untuk sholat sunnah, tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Ya, mari, ya, kita berusaha seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan praktek dan perbuatan juga. Jadi sholat sunnah rawatib, ya, yaitu sholat sunnah sebelum sholat wajib dan setelahnya, ini termasuk sholat yang dianjurkan karena dia disandarkan kepada sholat wajib, ya, disandarkan kepada sholat wajib, ya, bisa menjadi muqaddimah, pemanasan, ya, agar seorang hamba bersiap-siap untuk melakukan sholat wajib. Demikian juga setelahnya, ini juga bisa menambal kekurangan-kekurangan pada sholat wajib, ya. Oleh karenanya sholat rawatib ini, ya, sangat dianjurkan, sangat ditekankan, ya. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi siapapun yang bersemangat melaksanakannya, Allah akan bangunkan istana rumah di surga, ya. Dan Nabi SAW juga mempraktekannya, mengerjakannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi beliau juga mempraktekannya di rumah, sebagaimana persaksian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan Nabi mempraktekannya di rumah. Ini juga faedah penting bahwa salat-salat sunnah yang paling bagus adalah hendaknya bagi kita untuk, ya, mengerjakannya di rumah. Ya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya di rumah? Ya, satu agar lebih ikhlas, ya, agar lebih ikhlas. Karena ikhlas itu berat. Semakin kita sembunyikan amal ibadah kita, maka ini semakin bagus. Yang kedua, agar rumah kita berbarokah, ya, bercahaya, ya, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bukan rumah yang angker, bukan rumah yang menakutkan, ya, seperti kuburan yang tidak pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara faedah kita melaksanakan sholat sunnah di rumah itu adalah untuk melatih dan mendidik keluarga kita, anak-anak kita, ya, karena keluarga apabila melihat sosok, ya, sang ayah, ya, kepala rumah tangga, ya, rajin ibadah, ini akan memberi contoh bagi mereka, ya, menjadi contoh yang baik bagi mereka. Taib. Intinya, salat sunnah rawatib ini sangat ditekankan. Mari kita berupaya, ya, untuk menjalankannya, jangan melalaikannya, jangan males, ya, habis salam langsung kabur gitu aja, ya, jangan. Demikian juga hendaknya kita, ya, sebelum qomat itu sudah hadir duluan supaya kita punya kesempatan untuk sholat sunnah terlebih dahulu, ya. Ini penting untuk kita latih diri kita, ya, karena seorang mukmin, ya, seorang mukmin tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, ya, tetapi dia juga berupaya untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah juga. Kalau kita hanya mencukupkan yang wajib saja, akhirnya kita malas, ya, tidak semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita berupaya selain dari yang wajib juga melakukan yang sunnah, ya, maka insya Allah biidznillah jalla wa'ala, ya, kita akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya insya Allah Ta'ala kita akan bahas tentang sholat sunnah rawatib satu persatu, dan beliau membahas, ya, terlebih dahulu yaitu tentang sholat sunnah rawatib sebelum subuh, ya, sebelum sholat fajar. Kenapa? Karena ini adalah sholat sunnah rawatib yang paling, ya, penting, ya, yang paling utama. Nabi SAW nggak pernah meninggalkannya, baik saat mukim maupun saat musafir. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib sebelum subuh ini, saking pentingnya. Ya, walaupun tidak wajib, ya, tetapi ini sangat-sangat ditekankan. Nabi SAW pernah bersabda, memberikan motivasi kepada kita semuanya, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, ya, salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, subhanallah, ya, kita ini seringkali tergila-gila mengejar dunia. Ya, banyak orang sebelum subuh itu malah udah bangun untuk kerja, untuk mencari dunia. Ya, tapi justru malah meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Maka, ya, mari kita semuanya, ya, bersemangat untuk melaksanakan, ya, sholat ini, karena ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Hal yang menunjukkan pentingnya sholat ini, Nabi SAW sangat perhatian, ya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda minhu ta'ahudan ala raq'atil fajri. Tidak ada, ya, salat sunnah yang lebih ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Artinya ini yang paling ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat perhatian dengan sholat ini, ya. Bahkan
disebutkan dalam hadis yang lain Nabi nggak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Ya, kata Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi, Masya Allah, sholat sunnah sebelum subuh ini, 1, lebih baik daripada dunia dan isinya. 2, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini. Tidak ada sholat sunnah yang lebih diperhatikan oleh Nabi daripada sholat sunnah sebelum subuh. Yang ketiga, Nabi nggak pernah meninggalkannya, baik saat mukim maupun saat musafir. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sunnah ini. Namun demikian, dianjurkan bagi kita ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini adalah untuk memperingan, nggak usah terlalu lama-lama. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis Aisyah, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Akhrajahu Syaikhan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingan bacaan dalam 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sampai-sampai aku mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Fatihah enggak ya? Saking ringannya. Karena biasanya Nabi itu sholatnya panjang. Apalagi sholat malam sampai bengkak kakinya. Tapi untuk sholat sunnah sebelum subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingan. Bukan berarti tidak ada bacaan atau membacanya cuma Al-Fatihah saja seperti anggapan sebagian orang. Ini tidak benar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain membaca Al-Fatihah nanti juga ada membaca surat, cuma suratnya pendek. Apa yang beliau baca dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat 2 rakaat sebelum subuh Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan 2 surat ini, ma'asyiral muslimin, 2 surat yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pas sholat sunnah sebelum subuh. 2 sholat sunnah setelah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Itu di belakang maqam Ibrahim beliau membaca ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian juga saat witir. Saat witir. Kemudian juga sholat sunnah setelah maghrib, sebagaimana nanti insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini menunjukkan keutamaan 2 surat ini. Karena dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sholat sunnah. Kenapa? Karena 2 sholat ini, 2 surat ini mengandung tauhid. Isinya berisi tentang tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan berlepas diri dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu
wa taala, ya. Makanya ini harus kita fahami betul ya, dua surat ini ya, walaupun pendek tapi maknanya luar biasa. Bahkan Qul huwallahu ahad itu disebutkan ta'dilu sulusal Quran, ya, sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat yang setiap kali membaca surat Al-Ikhlas ini, Nabi SAW mengabarkan kepadanya, ahbirhu anna Allaha yuhibbuh, bahwasanya kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia karena sebab kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas ini. Taib. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, bahwa Nabi SAW ya, selain baca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, ada baca yang lain juga, ya, yaitu Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah ayat 136, ya. Ya, demikian juga dalam rakaat yang kedua baca surat Ali Imran ayat 52, satu ayat saja. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, dan pada rakaat yang kedua membaca ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Jadi intinya dalam sholat sunnah sebelum subuh ini ada bacaannya. Setelah Al-Fatihah ada bacaannya. Yang paling mudah tadi Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad, ya. Nah, maka dianjurkan bagi kita ya untuk membaca dua surat ini ketika sholat sunnah sebelum subuh. Taib. Masalah berikutnya adalah apakah disyariatkan dan dianjurkan ya berbaring setelah melakukan sholat sunnah rakaat ini, ya, sholat sunnah sebelum subuh ini, ya, karena dalam sebuah riwayat Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyattaji ala shikkihil aiman. Jika salah seorang di antara kalian selesai dari sholat dua rakaat fajar, maka hendaknya dia berbaring ke sisi kanannya. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah. Karena Nabi SAW idza shalla sunnatal fajri fa in kuntu mustaiqidatan haddasani, ya, wa illa ittaja'a hatta ya yu'adzana bis shalah. Ya, Nabi SAW itu kalau sholat sunnah fajar, kalau aku masih terjaga, ya, dia akan ngobrol dengan saya. Tapi kalau tidak, maka Nabi SAW berbaring, ya, sampai diqomati, ya, sholatnya diiqomati. Taib. Hanya saja praktek ini, yaitu berbaring, ya, di ke sisi kanan, ini hanya di rumah. Adapun di masjid maka tidak pernah dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat. Maka kalau ada yang mempraktekkan di masjid malah keliru, karena tidak pernah dinukil dari Nabi SAW. Bahkan terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat mengingkari orang yang mengerjakan hal itu di masjid. Jadi sunnah berbaring ke sisi kanan setelah sholat sunnah rakaat fajar ini hanya di rumah. Adapun di masjid maka tidak disyariatkan. Taib. Kemudian masalah yang terakhir adalah kalau kita luput dari sholat sunnah fajar, ya, misalkan karena ketiduran, ya, sehingga nggak sempat untuk sholat sunnah fajar, ya,
apakah boleh untuk diqadha setelah sholat subuh? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Boleh kita qadha setelah sholat subuh atau bahkan ya setelah terbitnya matahari. Kalau memang kita ada udzur ya nggak sempat sholat karena misalkan bangunnya kesiangan misalkan, maka boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yusalli rak'atil fajri, falyusallihima ba'dama tatlu'us syams." Barang siapa yang belum sholat 2 rakaat fajar, maka silahkan dia sholat atau mengqadha ya setelah terbitnya matahari. Ya, demikian juga pernah ada seorang sahabat ya yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah sholat dia kemudian sholat lagi ya untuk mengqadha karena dia belum sholat sunnah fajar, dan tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menunjukkan bahwasanya boleh orang yang belum sholat sunnah fajar kemudian dia mengqadhanya setelah sholat subuh langsung atau setelah terbitnya matahari. Dua-duanya adalah diperbolehkan. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita bahas tentang sholat sunnah rawatib ya, keutamaannya, anjurannya, dan secara khusus tadi sudah kita bahas tentang sholat sunnah rawatib ya sebelum subuh ya, bagaimana keutamaan-keutamaannya, kemudian juga anjuran meringankan bacaannya ya, tidak boleh terlalu lama, demikian juga apa yang kita baca apakah dianjurkan berbaring setelahnya, dan apakah boleh diqadha kalau kita ketiduran atau belum sholat sunnah rawatib sebelum fajar ini ya. Ini alhamdulillah sudah kita pelajari. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sholat sunnah rawatib ya sebelum duhur, setelah duhur ya, setelah maghrib ya, setelah isya ya. Ini nanti insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di malam hari ini. Kami akan berikan kesempatan bagi antum semua yang akan bergabung di sesi tanya jawab. Silahkan bisa bertanya melalui line telepon di nomor 022868662637. Sekali lagi di line telepon di nomor 022868662637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0811-227-1476. Baik, kita angkat penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dari hamba Allah bertanya, Ustadz, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Lalu kalau sholat sunnah yang 2 rakaat itu duduknya tawaruk atau iftiros di at-tahiyatnya akhirnya? Sunnah qobliyah sebelum Jumat ya, maka tidak ada syariatnya ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah adzan Jumat kemudian dianjurkan untuk sholat ya 2 rakaat misalkan, itu tidak ada penukilannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat ya. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat sunnah qobliyah ya sebelum Jumat. Yang ada adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah Jumatan. Kalau itu ada.
Demikian juga yang disyariatkan bagi kita adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk, ya, masjid, maka dianjurkan bagi kita untuk menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, demikian juga dianjurkan bagi kita memperbanyak sholat secara mutlak pada hari Jumat. Ya, adapun sholat qobliyah, karena kalau sholat qobliyah itu berarti setelah adzan. Setelah adzan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada apa tadi? Sholat qobliyah setelah Jumat itu ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sholat tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk masjid, baik sebelum khutbah, tengah-tengah khutbah, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat tahiyatul masjid. Insya Allah nanti kita akan bahas juga. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian ya masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Bahkan pernah Nabi SAW di tengah-tengah khutbah, ada salah seorang sahabatnya langsung duduk, ditegur oleh Nabi SAW. "Apakah kamu sudah sholat?" "Belum," katanya. "Kalau begitu sholatlah 2 rakaat, tapi nggak usah lama-lama." Ini sholat tahiyatul masjid. Ya, demikian juga sholat mutlak. Nah, artinya misalkan ada orang masuk masjid pada hari Jumat, ya jam 9, jam 10, ya sudah datang misalkan, nggak apa-apa bagi dia untuk memperbanyak sholat sampai khotibnya datang, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Itu yang ada anjurannya. Adapun sholat qobliyah, sholat qobliyah itu berarti adzan baru kemudian kita berdiri untuk sholat, ini tidak ada syariatnya. Hendaknya bagi kita kalau muadzin sudah memulai adzan, hendaknya bagi kita untuk mendengarkan, ya mendengarkan, ya ini yang dianjurkan bagi kita. Pertanyaan kedua tentang ketika kita sholat 2 rakaat, apakah sholatnya duduknya ya itu tawarruk ataukah duduk iftirash? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, sebagian para ulama, dan ini yang masyhur dalam madhab Syafi'i, bahwa duduk ketika sholat 2 rakaat ya yang sekali salam, ya seperti sholat sunnah rawatib sebelum subuh tadi atau sholat subuh juga adalah tawarruk. Ya, ini yang masyhur dalam madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya kebanyakan masyarakat kita rata-rata adalah tawarruk. Itu mengikuti madhab Syafi'i. Pendapat yang kedua dalam masalah ini, dan ini adalah madhab Hanabila, ya. Makanya kalau di Saudi misalkan kita mungkin lihat malah banyak yang iftirash. Ya, bukan tawarruk, iftirash. Ini yang masyhur dalam madhab Hanbali, dan ini juga yang dikuatkan oleh ulama-ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan wallahu alam, ya dua-duanya boleh, ya mau tawarruk atau iftirash, tapi yang lebih utama wallahu alam adalah iftirash. Ya, duduknya adalah duduk iftirash. Karena kaidah dalam duduk, ya kaidah dalam duduk salat, hukum asalnya adalah iftirash. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali duduknya adalah iftirash. Ya, bahkan dalam masalah tawarruk itu ada riwayat yang menunjukkan larangannya. Nabi melarang dari duduk tawarruk dan duduk iqa. Ya, itu menunjukkan bahwasanya asal dalam duduk dalam sholat itu adalah iftirash. Ya, kecuali kalau sholat ya yang memiliki 2 tasyahud. Ya, yang memiliki 2 tasyahud seperti sholat maghrib atau sholat isya, sholat duhur, sholat asar, ya maka duduk terakhirnya adalah duduk tawarruk. Ya, duduknya duduk tawarruk karena ada 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama iftirash, kemudian tasyahud yang kedua adalah duduk tawarruk. Ya, adapun yang memiliki 1 tasyahud seperti sholat subuh, sholat sunnah rawatib, ya
yang memiliki satu tasyahud, maka duduknya duduk iftirash, ya. Tapi sekali lagi ini masalah perselisihan di kalangan para ulama. Hendaknya bagi kita berlapang dada, tidak perlu untuk ngegas dalam masalah ini, saling menyesatkan antara satu dengan yang lain, ya. Kita saling berlapang dada dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya, dan kita beralih ke penanya melalui aplikasi Zoom kepada yang sudah memberikan tanda kepada operator. Silahkan, Firly dari London. Halo. Ya, bismillah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan seluruh keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, sederhana saja pertanyaannya. Sekiranya kami waktu untuk sholat fajar itu sudah tinggal sedikit, maka kami harus mengerjakan sholat fajarnya dulu atau sholat sunnahnya dulu. Sekiranya kami mengerjakan sholat sunnahnya dulu, misalnya sudah masuk waktu fajarnya gitu, walaupun kami di sini tidak bisa mendengar azan ya, azannya kami hanya mengandalkan melalui aplikasi dalam gadget, karena tidak ada azan di sini begitu, Ustaz. Mohon nasihatnya, yang mana yang lebih utama bagi kami. Satu lagi, kalau diperkenankan Ustaz, agak di luar tema, masih mengenai sholat. Sekiranya Ana pernah waktu itu sangat mendesak sekali bahwa Ana harus pergi pada waktu sholat zuhur hingga masuk sholat asar. Waktu sholat asarnya sudah menjelang maghrib. Jadi dari setelah zuhur sampai lewat waktu asar sudah mau menjelang maghrib, karena waktu itu mengantar kucing Ana sakit ke dokter yang sangat emergensi. Nah, sehingga pada saat Ana kembali ke rumah itu sudah sangat mepet sekali waktunya, dan Ana pernah mendengar bahwa boleh pada saat waktu yang demikian itu langsung sholat dengan tayamum atau tidak dengan wudhu begitu. Apakah yang demikian boleh, Ustaz? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yaitu kalau kita belum sholat sunnah fajar dan belum juga sholat subuh, dan waktu sudah hampir habis, ya, waktu sudah hampir habis. Kalau dipakai sholat sunnah dulu, ini waktu subuhnya lewat, ya, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya adalah yang didahulukan adalah sholat wajib, sholat subuh dulu, ya, dahulukan sholat subuh dulu. Kenapa? Karena sholat subuh itu, ya, wajib. Sedangkan sholat sunnah, ya, rawatib sebelum subuh itu hukumnya sunnah. Dan sholat subuh, ya, yang hukumnya wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Ya, jadi kalau bisa tadi kita sholat sunnah dulu sebelum baru kemudian sholat wajib. Tapi kalau memang mepet waktunya dan kita harus memilih, maka dahulukan yang wajib. Ya, kaidah para ulama, idza tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila berbenturan antara dua maslahat, dahulukan yang lebih maslahat. Ya, apabila wajib dengan sunnah berbenturan, ya dahulukan yang wajib. Di sini, ya, berbenturan antara sholat subuh sama sholat sunnah subuh. Karena waktunya mepet. Kalau dipakai sholat sunnah, nanti hilang waktu, habis waktu untuk sholat subuhnya, ya. Maka yang didahulukan di sini adalah yang wajib, ya, didahulukan yang wajib, karena para ulama mengatakan al fardhu aula minan nafli, yang fardu, yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah malah ketinggalan yang wajib, hilang waktunya, ya. Makanya ini
pelajaran penting bagi kita ya, agar kita jangan menunda-nunda sholat ya, jangan menunda-nunda sholat ya, karena kalau menunda-nunda sholat akhirnya kita harus berhadapan dengan dua pilihan yang sebenarnya kalau kita tidak menunda-nunda, misalkan mungkin kita bisa melaksanakan sesuai urutan, yang sunnah dulu, sunnah rawatib, baru kemudian sholat subuh ya. Tapi seperti tadi sudah kita sampaikan, kalaupun kita misalkan ketiduran ya, bangun-bangun ternyata waktunya sudah mau habis ya, mau habis. Kalau kita sholat sunnah dulu, maka kehabisan waktu subuh ya. Maka mana yang didahulukan? Sholat subuh dulu ya, baru kemudian setelah itu sholat sunnah. Tadi sudah kita sampaikan ya dalam pembahasan ya, Nabi SAW mengatakan man lam yusalli rak'atail fajri falyusalliha ba'dama tatlu'us syams. Siapa yang belum sholat sunnah rawatib sebelum subuh, boleh untuk melaksanakannya setelah terbitnya matahari. Jadi sholat sunnahnya boleh setelah terbitnya matahari, nggak ada masalah. Apalagi kalau memang ketiduran ya. Ya, Nabi SAW mengatakan man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha khina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan dari sholat, maka hendaknya dia sholat ya, mengqadha'nya kapan dia ingat dan kapan dia bangun ya. Intinya kalau memang berbenturan, waktunya tinggal sedikit, maka dahulukan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu sholat sunnah. Taib. Tentang masalah yang kedua ya, tadi yaitu saudari penanya ya, belum sholat zuhur, belum sholat asar, waktunya sudah mau menjelang maghrib, yakni sudah mau habis waktunya sholat asar ya, apakah boleh untuk bertayamum ya, karena kondisi tidak karena kondisi darurat ya. Taib. Pertama ya, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, salat ya, zuhur dan salat asar ini sebenarnya bisa untuk kita jamak. Kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, bisa kita jamak ya, zuhur dengan asar. Apalagi kalau kita misalkan safar, seperti tadi ngantar, kalau di jaraknya memang safar, maka boleh ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah, kita mengqashar kalau memang safar ya, maka boleh untuk mengqashar ya, di salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Baik. Jadi pada dasarnya hendaknya kita mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai keluar waktu ya. Usahakan jangan sampai keluar waktu ya. Keluar waktu salat. Salatlah selagi bisa, semampunya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau kita mampu ya, misalkan saking ya sibuknya, saking daruratnya ya, jangan lupakan sholat. Tetap sholat. Ya, apapun kondisinya tetap sholat. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan-kemudahan. Kalau memang kita musafir, bisa dengan qashar, bisa juga dengan ngambil jamak ya. Yang penting jangan lupakan sholat. Apakah boleh untuk tayamum? Ya tergantung. Ya, kita nggak tahu kondisinya. Tayamum itu kalau memang kita tidak bisa memakai air atau tidak mendapatkan air ya. Ya, misalkan memang kondisinya nggak mendapatkan air, nggak ada air di situ, ya tidak mengapa. Ya tidak mengapa untuk tayamum. Atau tidak bisa karena sakit misalkan, karena sakit. Tapi selagi bisa untuk menggunakan air, ya
maka tidak boleh untuk bertayamum. Ini diperhatikan. Ya, karena Allah SWT mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak mendapati air, berarti kalau kita masih bisa mendapati air, tidak boleh untuk bertayamum. Tayamum itu kalau memang kita tidak mendapati air atau ada air tapi kita nggak boleh memakainya, misalkan karena sakit. Kalau kita makainya malah memadorotkan. Nah itu. Tapi selagi kita mampu untuk menggunakan air, ya masih ada air, maka tidak boleh untuk tayamum. Ya, insya Allah walaupun misalkan tadi di rumah sakit, insya Allah di rumah sakit juga banyak airnya ya, banyak airnya. Jadi masih bisa insya Allah Ta'ala untuk menggunakan air, kecuali kalau tadi ya, kalau memang kita sakit tidak bisa menggunakan air atau memang nggak ada air sama sekali ya, sudah nyari-nyari, sudah berusaha nggak ada airnya, baru diperbolehkan untuk bertayamum. Tapi selagi masih mampu, masih ada air, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz melalui aplikasi Zoom, di chat aplikasi Zoom. Afwan Ustadz, untuk sholat sunnah harus segera dikerjakan saat beres sholat wajib. Apa boleh jeda karena kesibukan seorang ibu? Karena ibu-ibu banyak gangguan urusan anak ini dan itu. Penanyanya Ummu Habibi. Silahkan Ustadz. Mereka banyak kesibukannya ya, merawat anak, makanya kita sebagai suami juga harus mengapresiasi ya para istri kita, kalau bisa bergantian ya, bergantian. Artinya misalkan bapak-bapak ini habis sholat berjamaah, jangan terlalu banyak ngobrol dengan temannya dan sebagainya ya. Kalau kita punya anak-anak kecil, coba ya segera pulang ya, gantian ngomong anak supaya istri kita bisa untuk menjalankan sholat dengan tenang ya, gantian ya. Ini penting, suami istri harus bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Taib, apakah sholat sunnah rawatib ya, ba'diyah itu harus langsung? Ya tidak harus langsung ya. Kalau memang kita bisa langsung, alhamdulillah. Kalau nggak bisa langsung, nggak apa-apa. Ya, yang penting waktu sholatnya masih ya, tidak sampai habis. Misalkan sholat duhur, ya. Setelah sholat duhur, lalu sibuk, misalkan. Tidak mengapa bagi kita, misalkan setelah ya tadi ngomong anak atau anaknya tadi minta susu atau minta Indomie, kita bikinkan dulu, setelah itu kita sholat rawatib, nggak ada masalah, tidak mengapa. Nggak harus disyaratkan harus langsung gitu, nggak harus ya. Hendaknya malah kalau langsung sekaligus habis salam langsung itu malah nggak boleh ya. Nabi SAW mengatakan Nabi SAW antu sholatun bisolah. Rasulullah melarang sholat langsung disambung dengan sholat wajib langsung disambung dengan sholat sunnah, itu nggak boleh, harus ada jeda ya, harus ada jeda dengan zikir, dengan pindah tempat dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan tadi ada kesibukan ya, kemudian kita menyelesaikan urusan dulu, kemudian sholat rawatib, maka tidak mengapa. Sampai batasnya kapan? Sampai habis waktunya. Misalkan sholat sunnah rawatib ya, ba'diyah duhur ya, seperti tadi, berarti batas waktunya kalau waktu duhur sudah habis ya. Kalau waktu duhur sudah habis, maka berarti tidak boleh untuk sholat sunnah rawatib lagi ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz,
dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, jika sholat sunnah untuk bacaan iftitah berlainan dengan sholat wajib, begitu juga dengan bacaan ruku dan sujud, apakah diperbolehkan? Kalau sholat sunnah rawatib, ruku dan sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim, untuk sholat tahajud dan witir, ruku dan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Demikian Ustaz, silahkan. Ada dalilnya yang sahih, maka boleh untuk kita amalkan. Ya, boleh kita amalkan. Bahkan yang paling bagus adalah memang bervariasi. Ya, bervariasi. Artinya kadang kita pakai doa ini, kadang pakai doa itu. Itu bagus. Ya, kenapa? Karena satu, agar kita melaksanakan semua sunnah Nabi SAW. Ya, sehingga tidak terlupakan. Karena kalau misalkan salah satu kita cuman milih satu saja, yang lainnya nggak kita praktekkan, ya akhirnya sunnah-sunnah yang lain atau doa-doa yang lain ini terlalaikan, terlupakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya agar kita lebih menghadirkan hati. Karena kalau misalkan nih doa iftitah, misalkan Allahumma ba'id terus, akhirnya yang apalnya Allahumma ba'id saja, yang lainnya terlalaikan. Kemudian juga kalau kita nggak bervariasi, akhirnya kurang menghadirkan hati. Ya, kurang menghadirkan hati. Tapi kalau misalkan bervariasi, kadang doa ini, kadang doa itu, ya, maka itu lebih menghadirkan hati kita. Ya, lebih menghadirkan hati kita. Kemudian yang ketiga juga di antara faedahnya adalah kita lebih berlapang dada. Ya, ketika mendapati ada saudara kita yang pakai doa yang lain misalkan, ya, kita nggak fanatik atau tidak gampang membid'ahkan, menyesatkan, ya. Ya, jadi itu lebih kepada persatuan, ya, berlapang dada. Di antara faedahnya juga adalah lebih mudah bagi seseorang. Ya, lebih mudah bagi seseorang karena kadang kan bacaan itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, tergantung kondisi kita. Mungkin kita lagi semangat, ya pakai yang panjang. Mungkin kita lagi sibuk, pakai yang pendek. Ya, jadi intinya selama doa tersebut semuanya sahih dari Nabi SAW, maka boleh untuk dipakai. Kadang yang ini, kadang yang itu, misalkan, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bahkan ini bagus, variasi seperti ini bagus. Ya, satu faedahnya agar semua sunnah kita amalkan, kita praktekkan. Ya, kemudian yang kedua ini lebih mudah dengan kondisi seseorang, lebih berlapang dada, persatuan. Ya, kemudian juga lebih menghadirkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan, juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi syukran atas waktunya untuk kajian di malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin setiap Rabu malam di pekan selanjutnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum.